Karena kalian sudah tertarik dengan cerita Kuanyi, maka di minggu depan kalian akan disajikan dengan cerita Kuanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Syadia. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Dan saya saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Syah Kuala. Yang saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPL kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi kita sudah siap menerima pembelajaran nih hari ini. Untuk memulai pembelajaran mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya baik, Reza silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama. Doa selesai. Ya baik, sebelum memulai, sebelum Ibu absen, Ibu mau tes semangatnya dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 3? Bisa. Hebat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira ada yang tidak hadir enggak hari ini ya? Hadir semua, alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih ingat enggak anak-anak sama materi kita di pertemuan sebelumnya? Ibu. Tentang apa? Kegiatan apa yang kita lakukan? Tentang mencari isi pokok hikayat. Iya, mencari isi pokok hikayat. Nah, di materi kita hari ini adalah sambungan dari kegiatan kita di minggu lalu. Kalau kemarin kalian sudah mencari isi pokoknya, nah kali ini kalian akan menceritakan kembali berdasarkan isi pokok yang sudah. Nah, nanti isi pokok itu akan disusun menjadi sebuah teks sinopsis. Apa itu teks sinopsis dan sebagainya? Mari kita ikuti dulu untuk penjelasan hari ini ya. Sebelumnya nanti di sini Ibu akan menampilkan sebuah video dulu untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Mohon disimak dengan baik. Ya. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, kira-kira apa isi ceritanya? Coba, ada yang bisa mengambil poinnya enggak dari cerita itu? Tentang apa? Sinta yang menikah dengan raja. Apa yang dilakukan si pencerita? Kan di sebelahnya tadi ada pencerita kan? Yang tadi di tayangan video ada perempuan cantik pakai baju hitam. Apa yang dia lakukan? Gitu. Dia menceritakan tentang sinopsis. Iya, cerita hikayat Sinta dan Raja Halangan. Nah, itu dia, nanti kegiatan kalian seperti itu. Kalian akan menceritakan kembali sebuah cerita dalam bentuk sinopsis atau cerita ringkasannya, lebih pendek seperti itu. Selanjutnya yang Ibu sampaikan yaitu mengenai kompetensi dasar kita hari ini ya, yaitu menceritakan kembali isi cerita yang didengar dan dibaca. Nah, itu adalah kegiatan kita juga ya. Lalu indikator pencapaiannya, yang pertama menyusun pokok-pokok isi dalam hikayat. Yang kedua mempresentasikan, menanggapi dan merevisi teks hikayat yang telah disusun. Yang ketiga memproduksi setiap informasi tentang isi pokok hikayat yang diterima dalam bentuk teks sinopsis. Ibu harapkan kalian mampu menyusun pokok-pokok isi hikayat. Nanti akan disajikan isi-isi pokok hikayat yang masih secara acak, belum berurutan. Nah, nanti kalian harus menyusunnya menjadi suatu runtutan cerita yang padu, ya. Lantas, bagaimana cara memproduksi teks sinopsis? Nah, bagaimana cara membuat teks sinopsis? Ada yang penasaran?
Kalau penasaran, sekarang kita lihat lagi satu buah tayangan video penjelasan bagaimana cara membuat sinopsis itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Apri. Jadi sinopsis sendiri ada yang bilang separagraf atau 3 paragraf. Itu adalah penjelasannya Pak Apri tentang bagaimana langkah dalam membuat teks sinopsis. Jadi dalam teks sinopsis itu terbagi menjadi 3 babak, ya kan? Yang pertama apa? Babak awal, babak pertengahan, dan babak akhir. Di babak awal itu tentang perkenalan tokohnya dulu. Lalu ada babak pertengahan yaitu babak konflik atau permasalahan. Dan yang ketiga terakhir adalah babak penyelesaian atau solusi. Nah, jadi nanti di dalam teks sinopsis itu kalian akan mengembangkan berdasarkan premis-premis yang sudah kalian tentukan. Lanjut, di sini langkah-langkah dalam membuat sinopsis. Yang pertama, kalian akan disuruh membaca naskah aslinya terlebih dahulu. Nanti akan Ibu berikan di LKPD, itu ada naskah asli tentang hari ini seperti request kalian di minggu lalu tentang teks Hikayatku Anyi. Nah, nanti membaca naskah asli. Setelah kalian membaca naskah asli, kalian akan disajikan premis atau susunan kesimpulan. Nah, itu susunannya masih belum runtut, masih acak. Nah, nanti kalian susun menjadi cerita yang padu berurutan. Setelah itu, setelah kalian memahami urutan peristiwanya, sudah kalian susun, lalu kalian buatlah menjadi tulisan ringkasan cerita atau yang disebut dengan sinopsis. Nah, ayo kita masuk ke kegiatan inti hari ini. Di sini Ibu ada karton. Nah, karton ini nanti yang akan kalian tampilkan di meja kalian masing-masing. Nanti bisa ditempel di belakang kalian ya saat presentasi. Lalu Ibu bagikan juga ada LK pemandu kegiatan kalian selama ini. Nah, silakan dibaca dulu LK pemandunya, bagaimana kegiatannya. Sama halnya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Di dalam LK pemandu di situ ada teks Hikayatku Anyi yang seperti kalian request. Baik, sudah? Di sini Ibu memiliki 3 amplop. Di dalam amplop ini ada urutan premis atau isi pokok atau kesimpulan dari cerita Ku Anyi. Tapi masih secara acak. Nah, nanti kalian susun di atas karton yang telah Ibu bagikan. Disusun dan ditempel semenarik mungkin, tampilkan yang paling bagus. Nanti kalian di sini seperti membuka sebuah pameran atau toko. Nah, nanti teman-teman bergantian mengunjungi toko-toko masing-masing kelompok lainnya. Saat mengunjungi itu, kelompok yang dikunjungi akan mempresentasikan hasil dari urutan peristiwa yang dia tempel. Setelah dipresentasikan, kelompok lain yang mengunjungi boleh bertanya atau boleh memberikan saran untuk kelompok yang menampilkan hasil kerja kelompoknya. Paham sampai sini? Ya, ini Ibu bagikan. Di sini sudah ada peruntutan cerita yang masih acak ya. Silahkan dikerjakan untuk membuatnya menjadi semenarik mungkin. Jangan lupa ditulis nama kelompok ya. Boleh digunting, mau digunting model seperti apa boleh, semenarik mungkin sesuai kreativitas kalian. Ya, baik, sekarang kita masuk kegiatan presentasi. Nah, silahkan berdiri dan mengunjungi toko dari kelompok 1. Budaya uang maafan yang sangat dihormati dari seni, namun masih belum memiliki keturunan. Malam harinya, saat Koni dan istrinya tertidur lelap dengan bambu dan telur yang akan dipakai. Bayi laki-laki dinamai Dawiru dan bayi perempuan dinamai Lemlai Suri. Yang setelah dewasa, tuannya dipisahkan. Koni lalu mengangkat Dawiru sebagai pendamping untuk memimpin suku budaya. Jika teman-teman ingin menanyakan hasil karya kami,
Jadi gambar berikut adalah gambar orang Maisuri yang kita bisa kunjungi di Tanjung Solar, ada di sekitar Tanjung Solar Jalur Pecah gitu. Sekitar jalan dulu. Ya. Nah, kami masih sangat penasaran dengan gambar tersebut. Mengapa hanya Putri saja yang dipasang di situ? Kenapa tidak kedua anaknya Puan ini? Ya, Nur dan Putri saja. Hanya terlihat dengan Putri dan Telur Bambu, padahal di situ Ada bambu dan telurnya, karena ini ada sebentar pun karena telurnya cuma tidak bisa dilihat. ya baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 untuk presentasinya yang bagus sekali ya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, silakan kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Dari setiap kelompok yang kalian kunjungi, nah dari informasi-informasi tersebut, urutan-urutan kejadian, urutan-urutan peristiwanya, mohon dibuat menjadi sebuah teks sinopsis dengan 3 paragraf sesuai penjelasan Pak Apri tadi. Ada paragraf awal, ada paragraf pertengahan, dan ada paragraf akhir atau penyelesaian. Nah, untuk membuat sinopsis ini di LK pemandu kalian sudah tersedia kolom untuk membuat sinopsis di halaman terakhir. Ya, di halaman terakhir ini adalah tugas individu. Jadi masing-masing membuat sinopsis sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan berdasarkan hasil kunjungan kalian tadi di pameran atau gerai-gerai yang kalian kunjungi tadi. Dari kegiatan ini Ibu mau minta satu perwakilan saja dulu membacakan hasil sinopsisnya. Siapa yang mau membacakan? Satu orang saja perwakilan. Lalu malam pun tiba. Saat Bu Ani dan istrinya tertidur lelap, kemudian mereka dikejutkan oleh suara tangisan bayi yang berasal dari bambu dan telur. Kesimpulan kegiatan hari ini apa? Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan hari ini? Mungkin langkah-langkah dalam membuat teks sinopsis apa? Ada yang bisa? langkah-langkah dalam membuat sinopsis hikayat adalah: 1. Bacalah naskah asli. 2. Pahami urutan peristiwa. 3. Susunlah isi pokok. 4. Tulislah ringkasan. Itu Bu. Ya. Baik, itu adalah langkah-langkah di dalam membuat sinopsis. Nah, ini ada tugas evaluasi mandiri. Nah, Ibu mau mengetahui sampai mana sudah kemampuan kalian dalam menceritakan kembali teks hikayat itu. Nah, jadi dalam menilainya Ibu mau minta masing-masing secara individu, secara sendiri nanti buat video bercerita singkat seperti contoh video yang di awal tadi. Ya. Itu kalian buat, lalu nanti divideokan, setelah divideokan lalu diunggah di YouTube. Ya. Dan linknya Ibu minta dikirimkan ke grup kelas ya Nak ya. Paling lama minggu depan. Siap? Ya. Baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta dulu kita berdoa sebagai rasa syukur kita sudah melewati pembelajaran dengan baik. Mungkin ada yang bisa memimpin berdoa lagi untuk kegiatan penutup? Reza lagi boleh? Ya, silakan Reza. Teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, Nak. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kalian semua.